Ini namanya kegiatan bimbingan kelompok. Jelas ya, namanya kegiatan bimbingan kelompok. Jadi kegiatan bimbingan kelompok ini nanti kita bersama-sama membahas suatu topik yang bukan masalah pribadi ya sifatnya, walaupun kita di sini judulnya bimbingan kelompok, tapi bukan masalah pribadi. Ini masalah yang sering muncul, yang sering kita temui, kalian pernah menemui. Jadi bukan hanya satu orang, satu anak seperti itu. Jelas ya? Jelas ya. Ini tentunya kalian di sini tidak dengan paksaan ya. Yang terpaksa siapa? Ayo, ada yang terpaksa enggak? Tidak ada. Yang kedua itu nanti secara bergantian kita mengemukakan ide, gagasan, pendapat, saling bergantian, saling memberikan masukan seperti itu ya. Memberikan ide, memberikan gagasan itu bukan bukan tanpa aturan, harus saling menghargai pendapat. Jelas ya? Jelas. Sudah pada kenal ya semuanya? Coba diulangi biar kita semakin akrab. Perkenalan dari silakan. Perkenalkan, nama saya Tria ini dari kelas 11 IPA 1, bisa dipanggil Tria. Kenalkan, nama saya Muhammad Christian, sering dipanggil Piko. Perkenalkan, nama saya Windrati Stiorati, biasanya saya dipanggil Ibu Rati. Sebelum memulai kegiatan ya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan lancar. Silakan dipimpin salah satu. Sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Tapi untuk bimbingan kelompok kali ini tidak seperti itu ya. Tetap kita batasi waktunya ya, karena kalian juga ada pelajaran selanjutnya ya. Nanti setelah ini seperti kemarin juga nanti ada lembar kerja, nanti dikerjakan, nanti berarti kirim sama seperti kemarin di Google Form ada lembar kerja sama evaluasi, mohon diisi ya. Mohon diisi ya. Ini ada video kita melihat tayangan video, nanti kita komentari, kita berkomentar. Ini video ini kita tanggapi video ini, kita komparasikan dengan pengalaman kita sehari-hari ya. Jelas ya? Pada kesempatan kali ini topik yang akan dibahas itu berhubungan dengan media sosial. Dengan media sosial, tentunya kalian punya ya media sosial, ada yang tidak punya? Kita lihat tayangan ini dulu ya. Bisa kelihatan semuanya? Bisa. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak. Jelas ya? Jelas sekali apa cuma jelas? Jelas. Setelah melihat tayangan ini kok semakin kayak apa ya? Beratnya lihat ini. Kita ice breaking dulu, kita bermain dulu biar semangat. Ayo semuanya berdiri ya. Namanya dilemaskan yuk, dilemaskan. Sudah. Marina dan Marijo. Yuk konsentrasi ya. Yuk. Di atas menara Marijo. Menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marijo. Sudah konsentrasinya di sini sudah. Sekarang silahkan duduk. Jadi kalian sudah melihat tayangan ya.
melihat tayangan. Siapa yang berani pertama kali, yang pertama kali mengemukakan pendapatnya berdasarkan pengalamannya menggunakan media sosial? Silakan, siapa? Iya, silakan. Ya baik, dalam penggunaan media sosial itu secara pengalaman saya, dalam media sosial itu kita dapat menemukan berbagai manfaat, diantaranya dalam menggunakan media sosial seperti di Instagram. Di sana terbanyak tutorial dalam menggunakan Word, Excel. Tapi di samping itu juga terdapat beberapa hal negatif, misalnya yang sesuatu yang tidak diinginkan secara tidak langsung dapat muncul dalam Instagram tersebut, ataupun dalam Twitter di laman pencariannya suka ada trending topik seperti itu. Nah, dalam trending topik tersebut terkadang ada beberapa foto atau video yang tidak senonoh seperti itu. Kemudian di Facebook juga kurang lebih seperti Twitter seperti itu. Pengalaman saya dalam menggunakan media sosial dimulai dari umur 9 tahun. Waktu itu saya masih zamannya Facebook. Ya waktu itu seperti melihat foto-foto zaman dulu, video-video menarik, seperti bagaimana sih caranya agar anjing bisa nurut sama kata-kata kita kayak gitu. Kemudian berlangsung pas SMP ke Instagram. Nah di Instagram saya menemukan seperti beberapa video kartun yang tidak ditayangkan di TV, seperti film Nickelodeon yang SpongeBob itu ada beberapa video yang disensor yang tidak ditayangkan oleh KPI. Nanya lain, silakan menanggapi. Saya Bu, Iya. untuk menanggapi ya mungkin untuk generasi sekarang juga memang seperti yang tadi Uji katakan, bahwa kebanyakan sekarang itu anak-anak mulai dari usia 9 tahun bahkan mungkin ada yang kurang ya Bu, sering menggunakan sosial media. Bahkan kalau untuk generasi yang sekarang itu mungkin boleh dikatakan lebih sering untuk menggunakan sosial media. Yang Uji katakan juga emang benar sih, yang untuk sosial media itu pembatasannya memang kurang ya, tidak seperti di tontonan televisi. Mungkin untuk anak 9 tahun itu kurang cocok untuk menggunakan sosial media karena ada beberapa hal yang memang tidak dibatasi di sana dan membuat pola pikir anak itu menjadi kurang baik ya dia. Mungkin Widi juga mengalami ya, ada sedikit seperti sugesti dari video-video yang ditunjukkan untuk kita melakukan sesuatu, terutama terhadap anak yang notabene pemikirannya masih labil gitu. Misalnya apa? Misalnya kalau anak-anak itu yang saya lihat ya Bu ya, yang kemarin juga untuk yang kasus anak itu menghentikan truk di tengah jalan dan dia terlindas. Nah itu kan terlalu tidak di-sharing, terlalu tidak disaring itu dari video-video yang dia tonton. Kemudian dia itu merasa tersugesti gitu, jadi terpacu dirinya untuk melakukan yang ditonton dan dia melakukan hal tersebut dan akhirnya dia menghadap pada Tuhan. Menanggapi meniru media sosial itu memang benar adanya Bu, apalagi dulu viral waktu itu bocil FF menirukan freestyle game. Oh iya. Dan itu dilakukan pada waktu sholat ya, itu sangat. Terus ada lagi waktu itu tayangan Smackdown di YouTube, termasuk saya juga waktu kecil itu suka ditiru Bu, dan akhirnya ya lebam-lebam lah. Terus apa yang kamu dapat setelah meniru itu? Harusnya sih setiap medsos atau pemerintah ya, khususnya Kemeninfo harusnya membatasi penggunaan sosmed minimal umur 15 atau 17 untuk main medsos. Kamu pernah punya pengalaman apa coba? Pengalaman tentang medsos yang lain coba, yang perempuan belum memberikan belum ada suaranya, coba salah satu. Iya. Kan dalam bermedia sosial itu ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Mungkin saya ambil dari dampak positifnya. Dampak positif dari penggunaan sosial media itu dapat berjualan. Banyak orang zaman sekarang berjualan menggunakan media sosial, baik dalam Instagram, Facebook, Shopee, YouTube, segala. Sudah tahu, berarti kalian sudah tahu media sosial. Media sosial itu apa sih? Media untuk apa?
sebelum media sosial untuk berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain. Nah, WA gitu ya, terus ada yang ngomong si ini kayak gini gitu. Pernah nggak kamu menjadi korban atau mungkin pelaku? Ayo. Kalau antara korban sama pelaku mah enggak, cuma pernah menyaksikan aja Bu. Jadi Wih, ini saksi. status orang tersebut. Wah, ini Ceritakan. lagi ngomongin seseorang ini nih. Jadi mencocok-cocokkan gitu. Bahasa yang kurang tepat misalnya ke teman kalian, ke bapak ibu guru atau orang yang lebih tua. Pernah Bu, Pernah Bu. Coba ceritakan pengalaman. kalau saya bahas daring ya pas kelas 10 gitu kan, ada dikasih tugas sama guru, disuruh share di grup kelas. Nah kan bu gurunya itu pakai assalamualaikum, saya balas juga pakai waalaikumsalam Bu, karena rusuh juga waktu itu. Waktu itu. Sering ada seperti itu. Sering. Ya, sering. Nah, sudah tahu ya. Kita harus bijak menggunakan media sosial karena dampak dari media sosial itu banyak sekali, dampak positif dan negatif. Dampak positif tadi sudah, dampak negatif Sudah. ada yang sudah tahu dampaknya, dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positifnya kalian bisa mengambil apa ya, bisa mengambil informasi dan sebagainya. Kalau dampak negatifnya kalian sudah tahu sekarang apa yang kalian lakukan. Ya paling diusahain untuk membatasi media sosial. Membatasi. Coba disimpulkan pertemuan kita pada hari ini dengan tema ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Untuk kesimpulan dari ini kan yang tadi yang seperti di video dan diterangkan oleh teman-teman, untuk media sosial itu seperti dua mata pisau ya Bu, tajam ke atas, tajam ke bawah. Kemungkinan generasi bangsa itu akan hancur Bu. Indonesia 2045 emas itu mungkin hanya jadi mimpi kalau kita tidak menyadarinya dari sekarang. Jadi yang dewasa itu yang harus bijaksana untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Memberikan komentar atau sesuatu yang tanpa dasar itu pun bisa menyebabkan bisa menyebabkan semacam apa ya? Jadi menggiring opini publik. Nah, ini benar. Ya. Kalau kita tidak tahu permasalahannya, lebih baik kita tidak usah berkomentar. Ada lagi. Itu kerja di mana? Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Ada informasi, biasanya sering ya kalau di WA. Nah, ada informasi apa belum dibaca, baru dibaca apanya atasnya langsung di share ke teman-teman. Sering kayak gitu nggak? Ya sering pasti wajahnya sering seperti itu ya. Ya, kita tadi kontrak waktunya sampai jam 11.30 ya. Nah, ini sudah hampir jam 11.30. Kita sudah melalui tahap-tahapnya, sudah mengikuti kegiatannya secara keseluruhan, dan semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti ada lembar kerja, nanti gratisan ya. Nanti ada evaluasi juga, itu yang seperti yang kemarin kita tolong diisi di Google nanti belajar ya. Kegiatan bimbingan kelompok ada yang mau ditanyakan nggak dari tema yang kita bahas? Masih ada yang mengganjal mungkin, apa yang belum paham, apa belum jelas, ada yang mau ditanyakan, boleh silakan, masih ada waktu. Cukup jelas? Jelas. Ya. Kegiatan bimbingan kelompok ini berarti akhiri, mana kontrak waktu kita 60 menit ya, harus kita batasi 60 menit. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya kalian semua, anak hebat, luar biasa ya. Dan untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini agar bermanfaat bagi kita semua, silakan dipimpin doa. Gantian. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
udah selesai.